البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Asbahullah, hadis yang kemarin setorkan terlebih dahulu, pendek hadisnya, termasuk tanda atau kriteria seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang kaum muslimin merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Dan hakikat daripada orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Tafadhal barakallahu fiik. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fik. Tafadhal. Al-muslimu man Na'am barakallahu fiik. Tafadhal. Wal muhajiru Na'am barakallahu fiikum, ahsan. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am barakallahu fikum ahsantum. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Melisani. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Qala la ba'sa. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Apa? Fadhal.
Na'am ahsantum barakallahu fiik. Fadhal. Udah ya, udah. La ba'as. Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif rahimahullah haqqut thariq. Sekarang pembahasan yang baru, perhatikan baik-baik, simak kitabnya biar tidak gagal faham. Qala al-mu'allif rahimahullah haqqut thariq, hak jalan. Maksudnya apa hak jalan? Kalau antum atau kita nongkrong di pinggir jalan itu ada hak-haknya. Tidak sembarangan. Boleh kita misalkan bermajelis di pinggir jalan kalau tidak ada tempat yang lain, tapi ya kalau masih ada tempat yang lain, masjid misalkan lebih baik, lebih bagus. Majlisul ilm yang paling bagus masjid. Paham ya? Kenapa kok yang paling bagus masjid? Karena ketika orang berkumpul di masjid dalam rangka mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, apa jaminannya? Disebutkan dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Paham ya? Wa hafathihimul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Ya kan? Artinya apa? Barang siapa yang berkumpul di atau suatu kaum yang berkumpul di suatu masjid daripada masjid-masjid Allah, rumah Allah masing masjid, kemudian mereka membacakan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, melainkan akan turun kepadanya ketenangan. Paham ya? Dikasih ketenangan. Antum coba bayangkan, ketika antum atau kita berada di pasar, berada di luar sana, berada di tempat kerja, kemudian antum berada di masjid, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan As-Sunnah, tenang mana kira-kira? Di masjid. Tenang, tentram, seakan-akan enggak ada beban sudah. Paham ya? Seakan-akan intinya apa? Intinya itu tenang sekali, Masya Allah. Dan itu antum rasakan sendiri. Kalau di luar sana di pasar ribut, di jalan ramai, di tempat kerja banyak suara. Tapi kalau di masjid, hatta walaupun banyak suara, tapi apa? Qala Allah, qala Rasul, tenang hati. Kemudian diliputi para malaikat, disebut-sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu masjid, keutamaan masjid. Makanya para ulama sampai menyebutkan bahwasanya majlisul ilm, tempat duduk untuk diajarkan ilmu yang paling bagus masjid. Nah, kenapa di sini disebutkan haqqut thariq? Kalau seandainya tidak ada tempat lain dan sudah menjadi kebiasaan duduk-duduk nongkrong pinggir jalan, itu ada haknya itu loh. Boleh, enggak ada larangan. Duduk pinggir jalan enggak ada larangan, cuman ada hak-hak yang perlu ditunaikan di situ. Kita lihat An Abi Sa'id Al-Khudri. Perhatikan baik-baik. An Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Antum? Ayo na'am. Sahabiyun jalil masyhur, sahabat yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Ayo na'am. Antum? Siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ahsan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sampai lupa. Sa'ad bin Malik bin Sinan, sahabiyin jalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau termasuk apa? Termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatannya. Naam, termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatannya. Sebutkan pantunnya. Ayo na'am barakallahu fiik. Antum dah hafal antum? Coba. Bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Ini sering kita ulang-ulang terus biar melekat di benak antum. Antum udah hafal antum? Coba bismillah. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanyalih Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri, ini syahidnya. Kal Khudri. Wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi.
Para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya Abu Hurairah, kemudian berikutnya Ibnu Umar, kemudian wa Anasun, Anas bin Malik, wal Habru. Siapa Habru? Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian apa? Kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah. Totalnya berapa? 7. Ya kan? Itu para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Naam, kita lanjutkan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Iyyakum wal julusa bit turuqat." Pertanyaannya sudah kita lewati. Iyyakum wal julusa. Iyyakum wad dukhula. Iyyakum bi muhdatsatil umur. Iyyaka wal kadhiba. Nah, namanya apa namanya ini? Iyyakum ini istilahnya Abdurrahman. Iyyakum istilahnya apa? Hah? Apa? Iyyakum istilahnya apa namanya? Bentuk apa namanya? Sighatut tahdzir, bentuk tahdzir peringatan. Isim fi'il, sebagian ada mengatakan isim fi'il karena dia termasuk apa maknanya adalah tahdzir. Yaitu ihdaru artinya. Iyyakum artinya apa? Ihdaru, makanya setelah iyyakum pasti ada wawu di situ. Anda melihat ada wawunya enggak itu? Wawu. Wawunya wawu atifah, wawu ataf. Yang setelahnya pasti mansub, wal julusa. Ayo. Wal julusa. Punya antum ada? Wal julusa. Setelahnya mansub. Nah, mansubnya sebagai apa? Barakallahu fiik, maf'ulun bih. Yang belum belajar nahwu enggak masalah, dengarkan aja, nanti yang sudah belajar tambah dikuatkan lagi. Setelah iyyakum ada wawu situ. Wawunya wawu apa? Wawu ataf. Takdirnya iyyakum ay ihdaru. Iyyakum maknanya ihdaru. Berhati-hatilah kalian. Wa istanibu atau watruku, takdirnya itu al-julusa. Paham belum? Sehingga julusa sebagai maf'ulun bih. Dari fi'il yang dibuang, takdirnya utruku. Paham ya? Ibta'idu, istanibu. Jadi iyyakum makna ihdaru. Ihdaru wastanibu watruku wabta'idu al-julusa. Itu takdirnya, niat. Julusa sebagai maf'ulun bih. Dari fi'il yang dibuang, takdirnya apa? Utruku. Takdirnya utruku. Naam. Setelahnya pasti mansub situ. Iyyakum wajjulusa bituruqat. Hati-hati kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, karena enggak mungkin tengah jalan ini. Orang duduk di tengah jalan ya lain lagi pembahasannya. Paham ya? Ini duduknya pinggir jalan. Di pinggir jalan. Kenapa diperingatkan oleh Rasulullah SAW? Karena kalau orang duduk di pinggir jalan, itu pasti ada orang yang lalu lalang. Orang lewat, ada laki-laki, ada perempuan, ada naik motor, ada naik mobil. Nah, adabnya bagaimana kalau antum atau kita duduk di pinggir jalan? Kita lihat. Setelah Rasulullah ingatkan faqalu, kemudian segenap para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma lana min majalisin buddun natahaddatsu fiha." Perhatikan artinya ini. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Wahai Rasulullah, perbuatan kami ini sudah menjadi kebiasaan, artinya gitu. Ma lana min majalisina ini, perbuatan kami duduk-duduk ini sudah menjadi kebiasaan. Natahaddatsu fiha, yang kita ngobrol atau bincang-bincang di situ. Jadi waktu itu memang para sahabat sudah ada yang biasanya duduk di pinggir jalan itu loh. Nongkrong di pinggir jalan, tapi bukan sekedar apa? Bukan sekedar istilahnya na barakallahu fikum bicarakan maksiat, bukan. Tapi mereka ya mungkin mudzakarah, mungkin mereka na barakallahu fikum mengulang-ulang hadis yang dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu mereka enggak ada tempat lain kecuali situ, sudah jadi kebiasaan. Paham ya? Seperti kalau kita perhatikan kadang kita di pinggir jalan ngobrol, paham ya? Nah, bagaimana adab-adabnya? Faqala fa idza abaitum illal majlis, kalau kalian enggan atau tidak mau kecuali harus di majlis tersebut, harus di tempat tersebut, fa'atut tariqa haqqah, ini penting. Maka berikanlah jalan itu haknya. Berikanlah hak jalan, itu maksudnya. Faham maksudnya? Maka berikanlah apa? Untuk jalan itu haknya.
Jadi Rasulullah waktu ingatkan, hati-hati kalian, jauhi duduk di pinggir jalan, jauhi nongkrong di pinggir jalan. Kemudian segenap sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sudah menjadi kebiasaan kami, ngobrol bincang-bincang di situ." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kalau kalian tidak bisa meninggalkan kecuali harus duduk di situ, maka berikanlah untuk jalan itu haknya." Akhirnya para sahabat mereka berkata lagi, "Wa ma haqqut thariq ya Rasulullah?" Apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Ditanya. Apa itu hak jalan ya Rasulullah? Kita lihat. Pertama, qala ghaddul basar. Yang pertama perhatikan nih, hak jalan. Jadi kalau antum atau kita duduk pinggir jalan, ghaddul basar, nundukkan pandangan. Jangan matanya jelalatan. Paham ya? Jangan matanya lirak-lirik. Paham ya? Nah, lirak-lirik bagaimana? Terutama kalau yang lewat lawan jenis, perempuan misalkan. Paham ya? Nah, kita harus menundukkan pandangan kita. Bukan berarti wah ini kan bebas kita pinggir jalan, bukan. Dalilnya jelas sekali. Perintah untuk apa? Menundukkan pandangan laki-laki dan perempuan, ya kan? Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada segenap para wanita mukminah untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jadi yang menundukkan pandangan bukan laki-laki aja, perempuan pun juga enggak boleh jelalatan walaupun pakai cadar. Paham ya? Pakai cadar, burdah, berukut itu hitam kemudian matanya ngelirik-ngelirik lihat laki-laki ya enggak boleh. Kalau per individu, ingat-ingat, para ulama telah menjelaskan per individu, khusus orang tertentu itu enggak boleh. Tapi kalau ramai di pasar atau mungkin ada barakallahu fikum, ada latihan perang misalkan, itu tidak masalah karena yang dilihat umum. Seperti kisahnya Aisyah ummul mukminin ketika melihat orang-orang Habasyah waktu bermain-main, barakallahu fikum di dalam masjid waktu itu. Paham ya? Tapi kalau per individu, fokus itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Jadi yang diperintahkan menundukkan pandangan bukan laki-laki aja, perempuan juga ya. Yang laki-laki mana? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ya kan? Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Terutama kepada para pemuda yang sudah siap menikah, jangan ditunda-tunda. Kalau masih barakallahu fikum kuat, masih tahan ya tidak masalah, tapi kalau udah saatnya untuk berkeluarga, saatnya menikah, Rasulullah telah memberikan solusi yang terbaik. Apa itu? Dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, perhatikan baik-baik ini. Barakallahu fikum yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa inna lahu wija. Artinya apa? Wahai segenap manusia, perhatikan baik-baik. Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Paham ya? Kenapa tujuannya untuk segera menikah? Dikarenakan itu lebih bisa menjaga pandangan, menundukkan pandangan, dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, puasa. Karena puasa itu bisa menjadi benteng atau tali kekangnya. Paham ya? Maksudnya apa? Bisa untuk dia itu bersabar. Kalau belum, barakallahu fikum ada kesiapan untuk menikah. Syahidnya di sini ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan umum ya, laki-laki perempuan enggak boleh matanya jelalatan, melihat fokus laki-laki per individu, misalkan lirik-lirik mana yang ganteng, mana yang cantik, haram. Paham ya? Pernah ada fatwa sangat nyeleneh sekali fatwanya, fatwa Ubaid al-Jabiri hadahullah. Pernah ditanya tentang apa hukumnya belajar di madrasah ikhtilatiyah. Paham ya? Belajar di sekolahan umum yang campur baur laki-laki dan wanita. Apa jawabannya? Sangat menggelikan jawabannya. Diperbolehkan asalkan ghaddul basar katanya. Masya Allah. Jadi belajar di tempat ikhtilatiyah, campur baur laki-laki perempuan boleh, yang penting dia bisa menundukkan pandangan. Bu guru lagi ngajar, 1 tambah 1 2, nunduk ini. Enggak mungkin murid itu nunduk, itu enggak mungkin kalau di kelas. Nanti malah dibilang apa enggak sopan sama gurunya. Sulit. Paham ya? Dengan syarat tersebut, makanya pendapat yang sahih tidak diperbolehkan. Paham ya? Sekolah di madrasah ikhtilatiyah haram. Karena di situ apa? Banyak kerusakan mafasid.
Laki-laki perempuan campur. Paham ya? Kadang satu kelas berdampingan. Apalagi kalau ujian nasional. Paham ya? Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Fitnah barakallahu fiik. Jadi jangan sampai kita meremehkan, malah diperbolehkan. Yang penting ghadul basar katanya. Allah musta'an, sangat sulit orang belajar di sekolahan, gurunya perempuan, muridnya ghadul basar, nunduk ini. Ditanya, apa jawabannya? Nunduk aja dia, enggak mau ngelihat. Enggak mungkin, sulit. Paham ya? Makanya barakallahu fikum dianjurkan oleh para masyayikh ahli sunnah agar meninggalkan madrasah ikhtilatiyah, sekolahan yang campur baur laki-laki dan wanita. Baik itu sekolahan umum atau sekolahan-sekolahan yang sekarang dikenal dengan SDIT, TKIT, sama aja. Kalau modelnya seperti itu, hindari. Campur baur laki-laki dan perempuan menimbulkan fitnah. Ingat-ingat, fitnah yang paling dahsyat melanda laki-laki itu fitnah apa? Fitnah laki-laki sama laki-laki itu perempuan. Perempuan, hadisnya Usamah bin Zaid, muttafaqun alaih, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum laki, melainkan fitnah wanita. Madrasah ikhtilatiyah, campur baur laki-laki dan wanita bukan mahramnya. Nah, Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, beliau punya artikel tipis, kecil, bagus sekali mengenai apa? Hukum 6 sekolahan yang apa? Campur baur laki-laki dan wanita. Madrasah ikhtilatiyah. Masya Allah bagus sekali. Disebutkan dalil-dalilnya, kesimpulannya tidak diperbolehkan. Sumber fitnah barakallahu fiik. Ana bisa kalau di sekolahan ghadul basar katanya. Padahal apa? Belakangnya perempuan, kanan perempuan, kiri perempuan, gurunya juga perempuan. Gimana ghadul basarnya coba? Nunduk terus, nabrak tiang nanti. Allah musta'an, enggak bisa, sulit. Nah, ini sekedar apa? Selingan. Kalau terpaksa harus duduk nongkrong di pinggir jalan, hak pertama perhatikan ghadul basar, nunduk pandangan. Jadi kalau antum terpaksa duduk pinggir jalan, jembatan misalkan atau pinggir jalan nongkrong, duduk-duduk santai-santai, ada perempuan lewat yang bukan mahramnya, jangan lirak-lirik. Jangan pura-pura. Paham ya? Haram, tundukkan pandangan sampai mereka lewat baru antum melihat apa yang perlu dilihat di situ. Paham ya? Ada melihat perempuan lewat, lirak-lirik, haram. Dikondisikan ini ya. Karena biasanya yang namanya orang belum tahu kan dikirain bebas, padahal tidak diperkenankan. Laki-laki perempuan perintahnya sama-sama perintahkan untuk menundukkan pandangan. Bukan berarti laki-laki saja, perempuan bebas, tidak. Perempuan walaupun pakai cadar, pakai burdah pun penutup mata juga dilarang untuk apa? Lirak-lirik atau barakallahu fikum main mata atau yang semisalnya. Paham ya? Na'am barakallahu fik. Hak yang kedua, kaful adza. Menahan gangguan, tidak mengganggu orang lewat. Antum nongkrong pinggir jalan, orang lewat dilempari kulit pisang. Wah, orang lewat kepleset, ganggu. Paham ya? Orang lewat kemudian antum di pinggir jalan karena buka apa? Tambal ban, akhirnya antum kasih paku lempar paku ini. Orang lewat bannya kena paku, akhirnya nambal di situ. Jangan, itu enggak boleh juga. Karena ada orang sebagian seperti itu kan, buka tambal ban enggak laku-laku. Dia pakai trik dia. Kalau setiap ada orang lewat tuh digasangkan paku nih. Nanti dia lewat nabrak paku, bannya meletus di situ. Allah musta'an, bannya bocor, akhirnya nambal di situ. Jangan. Termasuk hak yang kedua apa? Kaful adza, menahan gangguan. Jadi orang lewat biarkan, jangan diganggu. Nah, bila perlu kalau dia nanya penunjuk arah misalkan mana arah ini, kalau itu perlu tunjukkan. Paham ya? Seperti itu. Yang berikutnya, raddus salam wa raddus salam. Menjawab salam. Paham ya? Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau antum nongkrong duduk pinggir jalan orang salam atau diam aja, keliru. Disalami ya jawab. Ingat-ingat kemarin ijma' yang dinukilkan siapa kemarin? Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimatullah alaih, apa? Memulai salam hukumnya apa? Mustahab. Jawabnya wajib. Antum di pinggir jalan lagi santai-santai, lagi makan tahu bulat misalkan, paham ya? Kemudian orang lewat, assalamualaikum. Diam aja dulu. Jangan jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak jalan. Ingat ya, ini hak nih ya. Jangan sampai antum terlupakan. Pertama, nundukkan pandangan. Kedua, menahan diri dari gangguan, tidak ganggu orang lewat. Yang ketiga, menjawab salam, raddus salam. Paham ya? Kalau memang
terpaksa harus duduk-duduk pinggir jalan, siap resiko orang salah ya jawab. Jangan diam aja. Mahfum soal ini ya? Nah, berikutnya. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Jadi kalau antum pinggir jalan melihat orang kelahi ya jangan malah antum ayo lanjutkan yang itu. Paham ya? Damaikan, dilerai kalau memungkinkan. Kalau misalkan antum enggak memungkinkan karena mereka pakai senjata, laporkan pihak yang berwajib, selesai. Jangan antum malah bantu salah satu pihak. Jangan. Laporkan pihak yang berwajib. Teleponkan, "Assalamualaikum, ini ada kasus ini nih." Depan pom bensin misalkan. Kamu ya kondisikan, udah, bismillah. Kalau mampu lerai. Paham ya? Kalau mampu antum bisa mendamaikan, damaikan. Kalau enggak mampu, serahkan pihak yang berwajib, selesai. Jangan main hakim sendiri. Kemudian taruhlah antum di pinggir jalan, nongkrong. Ternyata ada orang ada pencuri lari di situ. Paham ya? Jangan antum malah bantu untuk Untuk mengamankan hasil curiannya, jangan. Antum tangkap dia, selamatkan, amankan. Jangan main hakim sendiri. Laporkan pihak yang berwajib. Paham ya? Itu termasuk merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Antum nongkrong pinggir jalan. Sore-sore gitu ya. Ada orang naik motor dibegal. Antum melihat nih, kejadian mungkar kan tuh pembegalan. Mampu nolong, tolong. Paham ya? Yang tolong siapa ini? Tolong. Siapanya? Yang dibegal ditolong. Paham ya? Kalau memungkinkan. Kalau enggak memungkinkan, laporkan pihak yang berwajib, selesai. Maksudnya apa? Jangan diam dari kemungkaran. Kemungkaran sekecil apapun harus diingkari. Karena kemungkaran kalau orang enggak ada yang mengingkari akan semakin kuat kemungkaran tersebut. Paham ya? Dan pengingkaran terhadap kemungkaran sudah kita lewati ada berapa tahapan? Ada 3 tahapan, 3 tingkatan. Hadisnya siapa itu? Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, rawi Muslim. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman. Apa artinya? Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ingkarilah dengan tangannya. Tangannya pertama kali kalau mampu, seperti misalkan antum tentara, polisi, aparat negara, daulah, pemerintah, pemimpin, mampu dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan tangan, ingkarilah dengan apa? Lisan, suara. Pak, ini haram Pak, enggak boleh Pak. Seperti itu. Paham ya? Kemudian kalau tidak mampu lagi, na barakallahu fiik, enggak mampu dengan tangan, enggak mampu juga dengan lisan, yang ketiga diingkari dengan hati. Perhatikan, diingkari dengan apa? Dengan hati. Pengingkaran dengan hati itu yang paling rendah sudah. Artinya cabang keimanan yang paling rendah mengingkari kemungkaran dengan hati. Kalau enggak mengingkari sama sekali, disebutkan dalam hadis apa? Tidak ada lagi benih-benih keimanan, waliyadzubillah. Kemungkaran harus diingkari. Jangan pernah antum diam dari kemungkaran. Walaupun antum banyak musuhnya, banyak yang kritik antum, banyak yang mojokkan antum, banyak yang musuhi antum, kalau antum menyuarakan al-haq, membela kebenaran, merintahkan perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, mengingkari kemungkaran, enggak usah takut sudah. Paham ya? Kita lebih baik dijauhi oleh manusia daripada dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Lebih baik kita asing di mata manusia, jangan sampai asing di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sampaikan al-haq walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Karena al-haq al-munkar dua-duanya ini saling berseberangan. Terus sampai mendekati hari kiamat berperang. Al-haq melawan al-batil. Paham ya? Enggak pernah berhenti ini. Tapi al-haq senantiasa unggul di atas apa? Di atas yang lainnya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya apa? Akan senantiasa terus-menerus dari kalangan umatku yang mereka itu unggul tampak di atas al-haq. Paham ya? Unggul tampak di atas al-haq. Kemudian tidak membahayakan al-haq tersebut orang yang mengejaknya, merendahkannya, menghinanya. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Al-haq akan senantiasa unggul, barakallahu fiik. Ingat kisah Fatu Makkah? Ketika Rasulullah SAW masuk kota Makkah waktu itu, melihat kurang lebihnya 360 berhala di situ. Paham ya? 360 berhala. Masuk dalam kondisi banyak berhala-berhala berserakan di situ. Yang awal mulanya disembah oleh orang-orang kufar Quraisy dan musyrikun yang ada di situ. Langsung begitu masuk Allah Taala mengkisahkan
Nah, barakallahu fikum dalam Al-Qur'an Karim. Ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW apa? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Antum harus yakin itu ya, kebatilan pasti akan hancur. Dibungkus sebagaimana sedemikian rupa pasti akan nampak kebatilan. Satubdilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Apa artinya? Akan nampak kabar-kabar di hadapanmu yang dulunya kamu tidak tahu. Datang kabar itu tanpa antum mencari bekal, tiba-tiba tahu. Oh ternyata ini ya. Naam, yang namanya al-haq itu senantiasa akan Allah Ta'ala tampakkan, Allah Ta'ala tolong. Tapi ingat, harus ada 2 poin ini. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW yang digelari dengan umat apa? Umat terbaik. Umat nomor 1 yang terbaik, bayangkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Perhatikan ini. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, berdakwah, menyampaikan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri umat yang terbaik adalah apa? Al-amrul ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Naam. Inilah yang dikenal dengan apa? Haqqut thariq, muttafaqun alaih. Kita lihat penjelasannya di bawah itu, penjelasannya dengan pantun. Kalau antum bisa menghafal dihafal, kalau enggak bisa enggak masalah, cuma dipahami aja. Qala al-mu'allif asbahullah walit tariqi huququn ukhra. Perhatikan baik-baik ini. Dan untuk jalan itu ada hak-hak yang lain. Qala al-Hafidz fil Fath. Hafidz siapa ini berarti? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih. Siapa namanya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah, siapa namanya? Kalau antum ingat nama antum, ingat juga namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar ini. Ingat enggak? Ayo, ingat enggak? Antum, Hasan. Ahmad bin Ali. Paham ya? Jangan sampai lupa. Musuh bebuyutan Ahmad siapa namanya? Ahmad bin Abi Du'ad. Al-Hafidz bin Hajar siapa namanya? Ahmad bin Ali. Banyak nama Ahmad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim. Dikondisikan nama-namanya Ahmad itu ya, biar nanti barakallahu fikum ada maklumat di situ. Naam. Berkata Al-Hafidz fil Fath, "Jami'tu adaba man ramal julusa 'ala at-tariq min qauli khairil khalqi insana." Artinya apa? Aku telah mengumpulkan adab-adab orang yang ingin duduk-duduk di pinggir jalan. Artinya gitu. Aku telah mengumpulkan adab-adab orang yang ingin duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan. Dari mana adab tersebut? Min qauli khairil khalqi insana. Yang sumbernya dari apa? Yang sumbernya dari sebaik-baik manusia. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita balik. Pertama, afsis salama, tebarkanlah salam. Karena menyebarkan salam termasuk salah satu sebab terjalin rasa cinta. Orang kalau sering ucapan salam, senyum, itu orang senang. Assalamualaikum. Perkara dia enggak jawab urusan dia. Karena jawab salam wajib kalau dia paham. Paham ya? Dalam hadis yang sahih apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Dan kalian tidak dikatakan benar-benar beriman sampai kalian saling mencintai. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perbuatan yang kalau kalian melakukannya akan terjalin saling mencintai? Apa kata Rasulullah SAW? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum. Paham ya? Seperti itu. Nah, salah satu sebab terjalinnya apa? Rasa cinta. Beda halnya orang yang lewat diam, merengut, la salam wala kalam, wajahnya kaku misalkan. Paham ya? Nah, pinggir jualan lewat merengut dia. Itu nanti orang enggak suka. Paham ya? Orang tidak suka.
Tapi kalau antum menyapa assalamualaikum secara global seperti itu, ini kembali kepada secara global ya. Nah, barakallahu fikum, tebarkan salam assalamualaikum. Mengawali salam sunnah. Jawabnya apa? Wajib. Nah, yang kedua, wa ahsin fil kalami, dan perbaguslah dalam ucapan. Ini hak yang berikutnya. Nongkrong pinggir jalan, ngobrolnya yang bagus, jangan misuh-misuh. Paham ya? Nah, misuh-misuh ngobrol enggak jelas, sampai keluar nama hewan, nah ittaqillah. Hati-hati. Paham ya? Apalagi para thalabatul ilm, para santri, para pelajar mengenal Al-Qur'an Sunnah, hindari kalau misuh-misuh, ngamuk-ngamuk kemudian mengeluarkan nama hewan. Enggak usah sebutkan hewannya siapa. Paham ya? Dah paham ma'ruf ya. Nah, ngamuk-ngamuk, misuh-misuh akhirnya memukul tembok nyebut nama hewan. Enggak layak kalau santri seperti itu ya. Insyaallah enggak ada, sini enggak ada. Nah, semoga enggak ada sampai nanti ya. Jangan sampai ada itu ya, ngamuk-ngamuk, misuh-misuh nyebut nama hewan. Allahul musta'an. Apa nama hewan yang biasa sebut? Kambing, anjing, macam-macam. Allahul musta'an. Hindari. Hak berikutnya, wasammit atisan. Nah, ingat-ingat, sammit, tasmit, fasammithu. Nah, pertanyaannya Muhammad Kaltim. Pertanyaannya, apa itu tasmit? Tasmit kemarin kita bahas, termasuk hak kalau orang nongkrong di pinggir jalan, ada saudaranya yang atis, dia harus apa? Tasmit. Apa tasmit? Fasammithu. Apa? Nah, yang tiga siapkan jawabannya. Kalau dia belum tepat jawabannya, apa tasmit? Apa pengucapan apa? Siap? Siap apa? Siap itu. Apa? Yang jelas. Ucapan salam? Oh, bukan. Hakul muslim ala muslim situn, ya kan? Kemarin kita lewati kan? Nah. Idza atasa fahamidallah fasammithu. Ayo antum al-akh, antum. Apa itu tasmit? Apa tasmit? Subhanallah. Yang jelas biar enggak salah paham nanti. Apa itu tasmit? Ucapan? Sebutkan. Ucapan apa? Ucapan apa? Yang diucapkan apa? Tasmit itu. Nah, kemarin kita lewati. Idza atasa fahamidallah fasammithu. Sudah jelas sekali kan? Kalau tak jelaskan, kalau tak sebutkan artinya nanti tahu jawabannya. Apa kemarin tasmit? Ya udah, dibantu antum. Apa tasmit? Masih berat ya. Apa itu tasmit antum? Apa? Oh, mungkin masih berat mengungkapkan ya. Mungkin mereka paham, cuman ungkapannya berat itu loh ya. Coba pertanyaannya dialihkan yang agak besar dikit. Apa itu tasmit, Akhi Muhammad Ridha? Apa itu tasmit? Ucapan apa? Ayo. Hak sesama muslim ada 6 kan kemarin? 6. Di antaranya idza atasa fahamidallah fasammithu. Kalau tak artinya bisa jawab insyaallah. Ingat enggak? Apa itu tasmit? Ini apa? Ya, Mas? Labas. Ya, dialihkan dulu. Apa itu tasmit? Barakallahu fiik. Pertanyaannya antum, tasmit itu apa? Ucapan apa? Yahdikumullah yaslih. Wah, jauh. Dikondisikan dulu.
Apa itu tasmid? Antum? Idza atasa fahamidallah fasammidhu. Kemarin terulang-ulang kalau enggak salah itu ya. Apa itu tasmid? Antum Ahmad? Hah? Ucapan apa? Yarhamukallah, tasmid. Tasmid itu fasammidhu. Apabila dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah fasammidhu. Maka ucapkanlah tasmid. Apa tasmid? Yarhamukallah, doa yarhamukallah. Enggak masalah, ulang-ulang itu biar paham. Hak jalan kalau ada orang bersin, antum lagi nongkrong pinggir jalan santai-santai ada orang bersin, misalkan. Alhamdulillah, antum bilang yarhamukallah. Walaupun antum pinggir jalan. Naam. Berikutnya, wasalaman raddi ihsana, dan balaslah salam dengan yang baik. Ayatnya mengenai jawab salam ini bagaimana ayatnya ihsan? Sudah terulang berkali-kali bagaimana cara menjawab salam ini, ayatnya bagaimana? Naam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam penghormatan kaum muslimin itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka balaslah dengan balasan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau lebih baik berarti bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Masya Allah. Berikutnya, filhamni awin. Filhamni awin. Apa artinya? Nah, barakallahu fikum, dan tolonglah orang yang membawa beban, bawa barang. Misalkan ada orang nyari rumput di pinggir jalan, antum lagi nongkrong di jembatan, ada orang bawa rumput, nggak bisa naikkan ke motor, antum naikkan. Paham ya? Itu namanya menolong. Hak jalan. Bukan antum diam aja, ada orang mau angkat nggak kuat, antum diam aja. Bismillah. Jangan. Ada hak di situ, antum nolong, bantu ngangkatkan apa? Rumputnya di atas, dinaikkan di atas motornya, atau antum bawakan, itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Berikutnya, wa matluman a'in, dan orang yang dizalimi tolonglah. Dan tolonglah orang yang terdolimi. Antum lagi nongkrong pinggir jalan, ada orang lagi dianiaya, lagi disiksa, lagi dipukulin, antum tolong. Siapa yang tolong ini? Yang dizalimi tadi itu. Jangan Pak, haram Pak. Bagaimana caranya dia tidak memukulnya? Paham ya? Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Ya Rasulullah, ansuruhu law kana madluman, kaifa ansuruhu law kana zaliman? Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Tolonglah saudaramu yang berbuat kedzaliman dan yang dizalimi." Wih, suruh nolong orang yang berbuat zalim, ditolong gimana ini? Rasulullah mengatakan, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat kedzaliman dan yang dizalimi. Akhirnya Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu law kana madluman." Kita menolong kalau dia itu dizalimi. Kaifa ansuruhu law kana zaliman? Bagaimana kita menolong orang kalau dia berbuat zalim? Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Tamna'uhu 'anil dzulm. Atau tumsik yadahu 'anil dzulm. Semakna itu. Tahanlah tangannya dari berbuat kedzaliman. Itu nolong saudaranya berbuat kedzaliman, bukan antum bantu berbuat kedzaliman. Tahan tangannya. Jangan Pak, haram, begal haram, ngerampok haram gitu. Antum menolong orang yang berbuat kedzaliman dengan cara menahan dia agar tidak berbuat kedzaliman. Paham? Itu. Kalau yang dizalimi jelas, tapi kalau yang menzalimi kok ditolong, bagaimana cara nolongnya? Ditahan dia. Jangan. Tahan agar tidak berbuat kedzaliman. Mahum salah ya? Wa akhis lahfana. Apa akhir lahfana artinya? Dan bantulah orang yang butuh. Orang yang butuhkan bantuan, bantu. Lahfan itu muhtaj, orang yang butuh. Orang yang membutuhkan bantuan dibantu. Paham ya? Jadi kalau dia punya harta lebih, punya kekayaan, jangan nunggu orang minta. Paham ya? Bagaimana maksudnya? Maksudnya orang yang membutuhkan, orang yang fakir, orang yang miskin sabar untuk tidak meminta. Dan orang yang punya kelebihan harta, segeralah dia membantu orang yang membutuhkan tanpa harus diminta. Paham belum? Jadi itu terbaik, terlepas dari tasawul.
terlepas dari minta-minta. Yang punya kelebihan harta, segera dia membantu orang yang butuhkan tanpa harus menunggu yang butuhkan minta. Orang yang miskin, yang fakir, yang butuh, sabar untuk tidak meminta-minta. Paham ya? Jadi semuanya terkondisikan. Yang hartanya lebih, dia langsung ngasih tanpa harus menunggu orang itu minta. Paham? Kemudian yang miskin, yang fakir, yang butuh, sabar untuk tidak minta-minta. Karena apa kemarin? Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik daripada meminta. Paham itu penting ya? Nah, karena minta-minta itu ngeri. Ancamannya pun sangat luar biasa dahsyatnya. Wala yazalur rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Ngeri. Ngeri enggak? Apa artinya? Senantiasa ada orang yang minta-minta terus, tasawul, ngemis atas nama dakwah atau pribadi, bahaya. Sampai nanti di hari kiamat dijumpai dalam kondisi di wajahnya enggak ada secuil daging. Ngeri. Paham ya? Tinggal tengkorak. Paham ya? Enggak ada dagingnya. Karena suka minta-minta tadi itu. Hindari barakallahu fiik. Daripada antum minta, ngasih, memberi. Paham ya? Kalau orang makan di sebelah antum kok dia enggak ngasih, sabar. Dikasih boleh menerimanya. Tapi kalau minta dikit dong, hindari. Itu kita tanamkan di benak kita atau di anak-anak kita sejak kecil, dikondisikan jangan suka minta-minta. Minta makanan, minta ini jangan, dikondisikan. Paham ya? Kalau saudara antum lagi makan sebelah antum, ya kalau antum daripada kepengen ya mungkin minggir, nyari jalan lain. Seperti itu, jangan dekat-dekat, ngerasakan sedikit dong indominya katanya. Allah musta'an, dikondisikan. Kalau terbiasa minta-minta itu, Allah musta'an, itu kadang dia ngambil barang orang lain, ngambil makan orang lain enggak terasa gitu loh, tanpa izin lagi. Paham ya? Itu biasanya karena terbiasa seperti itu. Tapi kalau dikondisikan, tidak minta-minta, kalau bisa ngasih, kalau bisa memberi. Paham ya? Tapi kalau minta jangan. Nah, paham ya? Jangan sampai terbiasa minta-minta, sejak kecil minta-minta, besar pun akhirnya minta-minta. Yang diminta kalau besar bukan makanan lagi, tapi apa kemarin? Dana. Paham ya? Tidak paham. Dana diminta, proposal. Allahul musta'an. Berikutnya, ihdis sabila, dan tunjukilah jalan orang yang apa? Orang yang membutuhkan atau orang yang bimbang dan ragu. Satu-satu itu ya. Ihdis sabila wahdi hayrana, ini jadi satu. Tunjukilah jalan yang lurus dan tunjukilah orang yang bingung dan bimbang. Ada orang bingung, bimbang, tunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tunjukkan. Nah, karena Al-Qur'an, Sunnah itu adalah landasan sandaran kita yang nomor 1 barakallahu fiik, yang Allah Taala katakan dalam Al-Qur'an Karim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jangan ikuti jalan-jalan yang bercabang. Jalan yang lurus adalah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah salah satu jalan menuju mana? Menuju mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah taala kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sudah sering antum dengarkan itu dalam kitab Madarijus Salikin? Setelah beliau menyebutkan wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Apa kata beliau? Wala dalila ilallahi wal jannah siwal Qur'an was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada surga Allah dan Allah Ta'ala kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, meniti jejak Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun salih. Berikutnya, bil urfi mur, dan perintahkan perkara yang ma'ruf. Ini yang berikutnya. Bil urfi mur, dengan perkara yang ma'ruf perintahkanlah. Wanha an nukrin, dan laranglah dari perkara yang mungkar. Wa kaffi adza, dan tahanlah barakallahu fikum dari mengganggu orang lain. Menahan barakallahu fikum gangguan-gangguan tersebut. Wa ghaddi tarfan, dan apa? Tundukkanlah pandangan. Tundukkanlah pandangan, tarfan, sekedip mata pun tundukkan. Wa aktsir dzikra maulana, dan perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika duduk pinggir jalan ya perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak ada tempat lain. Kalau ada tempat yang lain, yang mencari tempat yang lebih aman, lebih selamat. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.